Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 835 sampai bab 836. Bab 835 Gelombang Turbulen. Suaranya seperti bel, bergema di seluruh taman. Banyak orang tidak bisa menahan gemetar, memandang Ji Fei dengan keraguan dan kebingungan. Bahkan Huo Lei, yang menulis surat itu, terkejut. Ini adalah surat yang diminta ibu baptisnya untuk diberikan kepada Ji Fei, dan dia juga menyuruhnya untuk memberikannya kepada Ji Fei sebelum kompetisi akan sangat bersemangat. Hanya Ji Fei yang mengetahui bahwa meskipun surat itu hanya memiliki 2 karakter, namun namanya, Ji Fei mengetahui bahwa itu adalah karakter ibunya. Itu adalah ulang tahunnya yang ke-8. Ibunya menuliskan nama ini dan memberitahu Ji Fei bahwa dia akan menulis namanya sendiri menggunakan 2 karakter ini di masa depan, berharap hidupnya akan sejahtera sepenuhnya. Ji Fei ingat dengan jelas bahwa ketika dia melihat 2 kata Ji Fei, bahkan ayahnya menunjukkan rasa iri dan memberitahu Ji Fei bahwa ini adalah 2 kata terbaik yang dipilih oleh ibunya setelah menulisnya berkali-kali. Dia menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menggunakan font seperti itu untuk menulis namanya, karena dia telah mengukirnya di dalam hatinya dan mengubahnya menjadi kenangan. Saya tidak menyangka akan melihat 2 kata ini hari ini. Mengingat kembali saat Pak An mengatakan bahwa ibunya mungkin masih hidup, ia dipenuhi dengan harapan bahkan kerinduan. Saat melihat kata ibu hari ini, ia tahu bahwa ibunya benar-benar hidup dan masih hidup. Sang ayah ada di tempat Xiao Hongyan, dan sekarang ibunya masih hidup. Hari di mana 3 keluarga beranggotakan 3 orang akan bersatu kembali sudah dekat. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Kedua kata ini lebih efektif dibandingkan obat perangsang terbaik di dunia. Semua bisa membuatnya bersemangat dan penuh motivasi tak terhingga. Saat ini, Ji Fei tidak lagi ingin menyembunyikan kekuatannya. Melangkah langsung ke laut, tubuhnya seperti perahu kecil yang mengapung di air, langsung melangkah ke atas air. Ketika mereka melihat guru Tao King Song terbang menjauh, semua orang masih terkejut dan menganggapnya luar biasa. Tetapi sekarang mereka melihat Ji Fei berjalan di atas air, seringan burung layang-layang. Hatiku terguncang dan terkejut, memikirkan kembali kata-kata Ji Fei yang diteriakkan dengan liar. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati, tidak ada yang tidak terkejut. Pendeta Tao King Song, yang berada di paviliun di tengah danau, tampak murung ketika mendengar bahwa Ji Fei akan mati jika dia menghalangi jalanku. Melihat Li Ruoxi yang diikat dan disumpal, suamimu ada di sini untuk menyelamatkanmu. Mata Li Ruoxi berkaca-kaca. Dia berada jauh dari pantai dan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang di pantai tadi. Tapi dia bisa mendengar dengan jelas apa yang baru saja diteriakkan Ji Fei. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Saya sangat senang di dalam, saya sangat tersentuh di dalam hati. Tetapi memikirkan kekuatan guru Tao King Song, Ji Fei tidak hanya banyak berkeringat, tetapi juga menunjukkan ekspresi gugup yang kuat di wajahnya. Cao Ping berdiri di samping Li Ruoxi. Dia bertanggung jawab menjaga Li Ruoxi di pulau di tengah danau. Dia hanya ingin melihat Ji Fei dibunuh dengan matanya sendiri, hidungnya hilang. Saat ini, senyuman penuh nafsu muncul di wajahnya. Jangan menangis. Kalau suamimu meninggal, kamu boleh menikah lagi. Lagi pula, meski kamu tidak menikah lagi, aku jamin kamu tidak akan pernah kekurangan laki-laki. Haha, tawa dengan suara sengau membuat seluruh pemandangan terasa sedikit menakutkan, bahkan penuh ketakutan. Cao Ping, suamiku pasti akan membuatmu mati parah.
Meskipun Li Ruoxi ditahan selama 2 hari terakhir tanpa dilanggar, dia juga dipermalukan oleh Cao Ping, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Meski kedatangan Ji Fei kini membuatnya khawatir, dia tetap tidak ingin ada orang yang mempermalukan Ji Fei. Cao Ping ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat peringatan dari pendeta Tao Qingsong, dia segera menarik kembali kata-katanya. Ketika pendeta Tao Qingsong melihat Ji Fei telah mencapai tengah danau, tubuhnya tiba-tiba melompat dari pulau di tengah danau, seperti seekor batu dengan sayap terbentang tinggi, dan terbang menuju Ji Fei. Ji Fei masih berjalan maju perlahan, menutup mata. Panggilan, ketika guru Tao Qingsong berada lebih dari 5 meter di atas air. Dia tiba-tiba membuka tangannya dengan 2 telapak tangan menghadap ke danau. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari danau, dan kemudian gelombang yang tak terhitung jumlahnya bergulung ke arah Ji Fei. Seperti 2 binatang buas yang keluar dari air, mereka membuka mulutnya yang berdarah, mencoba menelan Ji Fei ke dalam mulutnya. Mengontrol Qi? Kamu sebenarnya bisa mengendalikan serangan dengan mengandalkan kontrol Qi. Kamu sebenarnya bisa mengendalikan serangan dengan mengandalkan kontrol Qi. Master Tao Qingsong memang seorang master yang mengendalikan kerajaan naga 30 tahun yang lalu. Saya pikir Ji Fei tidak cukup mudah untuk dilawan. Melihat guru Tao Qingsong menggunakan seni bela diri aslinya, Ji Fei pasti akan mati. Ketika orang-orang di pantai melihat pemandangan ini, beberapa orang berseru, "Haha, kematian Ji Fei telah tiba." Diskusi penonton membuat Cao Dezang yang baru saja naik ke atas meja tertawa gembira. Seng Lingyun dan An Qier tidak mengerti seni bela diri, jadi mereka memandang Feng Huang. Wajah cantik Feng Huang pucat, dan ada ketegangan serta kekhawatiran di matanya. Di masa lalu, seni bela diri berfokus pada pengembangan kekuatan internal dan eksternal. Hanya pertumbuhan dan peningkatan kekuatan internal yang dapat terus meningkatkan tinggi badan seorang seniman bela diri. Namun dalam masyarakat saat ini, seniman bela diri lebih banyak melatih otot dan tulang luarnya, dan bahkan mengandalkan kebugaran fisiknya sendiri untuk berlatih seni bela diri. Ini sangat berbeda dengan masa lalu. Bahkan bisa dikatakan jarang ada pejuang yang benar-benar mengetahui kekuatan internal. Langkah pertama yang digunakan oleh Tao Qingsong adalah mengendalikan Qi-nya. Mengandalkan kekuatan internalnya, dia mampu membuat gelombang besar di laut melonjak ke langit. Kekuatannya luar biasa dan sangat dahsyat. Ini mengejutkan semua orang dan membuat mereka semua ketakutan. Meskipun Feng Huang tahu bahwa Ji Fei juga mengembangkan kekuatan internal, dia masih muda. Pendeta Tao Qingsong adalah seorang guru terkenal di dunia 30 tahun yang lalu. Setelah 30 tahun berkultivasi murni dan pertapa di pegunungan salju, dia mungkin telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Seng Lingyun dan An Qier melihat perubahan besar di wajah Phoenix. Kedua wanita itu menjadi lebih gugup dan ketakutan. Saat ini, di permukaan laut, air naik setinggi 5 atau 6 meter, lalu jatuh secara vertikal dari langit, seperti naga air yang jatuh dari langit, menelan gunung dan sungai, menutupi langit dan matahari. Seluruh dunia tampak menjadi gelap, dan sulit untuk melihat di mana letak langit dan di mana waktu berada. "Haha, Ji Fei akan mati sekarang," Cao Dezang berteriak penuh semangat lagi. "Kepala abadi, bunuh Ji Fei, ubah dia menjadi abu, dan biarkan dia mati dengan menyedihkan." Wu Zilong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan saat memikirkan penghinaan Ji Fei terhadap keluarga Wu. Cao Ping memandang Li Ruoxi. "Apakah kamu melihatnya? Suamimu akan segera mati." Haha, hati Li Ruoxi terasa seperti pisau, dan dia terus mengutuk Ji Fei di dalam hatinya bahwa dia bodoh.
Mengapa dia datang ke sini dengan baik? Mengapa kamu di sini untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Bukankah lebih baik mati sendiri daripada mati sendiri? Air mata jatuh seperti hujan, hati dan usus rusak. Seluruh pemandangan jatuh ke dunia air putih. Ji Fei perlahan menghilang di dunia ini, perlahan ditelan, seolah-olah dia akan berubah menjadi abu. Bab 836. Saya pikir, Anda harus memikirkan apa yang harus Anda lakukan. Ji Fei, kamu tidak bisa mati. Phoenix mencoba berdiri, tetapi gagal, dan seteguk darah muncrat. Ji Fei, aku akan menemanimu sampai mati. Seng Lingyun melepaskan tangannya dan berteriak keras ke laut. Ji Fei, aku juga rela mati bersamamu. Angel berteriak dengan rasa sakit di wajahnya. Ji Fei, bagaimana kamu bisa mati? Huo Lei merasa seolah-olah dia telah dievakuasi, dan seluruh tubuhnya sepertinya kehilangan kekuatan. Mata Li Ruoxi hampir berdarah karena menangis saat dia diikat. Dia tidak bisa menangis, tapi air matanya mengungkapkan rasa sakitnya. Saat ini, dia patah hati. Saat ini, mimpinya hancur. Jika Ji Fei mati, dia mati. Saya selalu berpikir bahwa Ji Fei dapat mengalahkan Tao King Song, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya dengan satu gerakan, dia akan ditelan oleh gelombang besar, atau tepatnya, dia ditelan oleh naga air. Tidak bisa bergerak, tidak dapat berbicara, dihancurkan. Li Ruoxi tidak bisa bernapas dan langsung pingsan. Haha, Ji Fei akhirnya mati. Cao Dezang dan Wu Zilong tertawa liar, mengungkapkan kegembiraan dan kegembiraan batin mereka. Cao Ping memandangi air. Ji Fei, kamu sudah mati, istrimu adalah milikku. Dia perempuan jalang yang bisa melakukan apa saja untuknya, hanya. Itu hanya mimpimu. Suara Ji Fei tiba-tiba terdengar di telinga Cao Ping. Cao Ping merasa seperti tersengat listrik, lebih seperti seseorang sedang mengetuk titik akupunturnya. Dia hanya berdiri diam, tidak bisa bergerak, apalagi berbicara. Dia memandang Ji Fei di depannya seolah-olah dia melihat hantu. Karena tidak ada setetes air pun di tubuhnya, bahkan setetes air pun tidak ada di rambutnya. Melihat tangannya lagi, Tao King Song seperti ikan mati, dipegang di tangannya. Wajahnya pucat, di manakah tampilan mendominasi dan menakjubkan saat dia melompat turun tadi. Ini seperti orang mati. Cao Ping tidak mempercayai matanya dan mengira dia salah melihatnya. Dia segera mengangkat tangannya dan mulai menggosok matanya, tapi yang dia lihat masih pemandangan yang sama. Tidak ada yang salah. Guru Tao King Song digendong di tangan Ji Fei dan ditangkap oleh Ji Fei. Ji Fei, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Cao Ping bertanya dengan tidak percaya. Ji Fei mencibir, mudah untuk mengetahuinya, seberapa mudah. Pergi saja ke laut dan lihat. Ji Fei telah mengangkat Cao Ping dan melemparkannya langsung ke laut. Tubuh Cao Ping terbang di udara, seperti bola yang dilempar. Meski dia mencoba mengulurkan tangan dan menendang kakinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jeritan melengking keluar dari mulutnya, namun dia masih tidak bisa mengubah arah atau lintasan terbangnya. Pada akhirnya, dia jatuh ke dalam air dan ke laut. Ombak menerjang, dan Cao Ping merasa seperti tumpukan sampah, ditelan laut, dan terbawa laut. Dia memang sampah, hidup adalah sampah. Saat inilah akhirnya menjadi makanan laut dan sampah terakhir di perut ikan. Ketika Ji Fei melihat Li Ruoxi yang tidak sadarkan diri, hatinya sakit, dan matanya menunjukkan cinta. Dengan keras, pendeta Tao King Song terlempar ke tanah. Engah, pendeta Tao King Song memuntahkan seteguk darah dan menatap Ji Fei dengan wajah pucat. Kamu, bagaimana kamu melakukan itu? Dia tidak bisa mempercayainya sampai sekarang.
Pukulan kekuatan penuh tadi seperti menabrak pelat baja tanpa mendekat ke Jifei. Ketika dia sadar, Jifei telah menonaktifkan keterampilan seni bela diri dan menangkapnya di tangannya. Melihat ke belakang sekarang, sepertinya dia masih dalam mimpi, mimpi yang tidak pernah dia bangun. Susu mengetahui teknik melarikan diri 5 elemen. Kamu adalah gurunya. Jadi secara alami kamu bisa melakukannya. Pendeta Tao King Song tidak menyangkalnya. Kamu memintaku datang ke sini untuk berduel, yang artinya kamu pandai melarikan diri dari air. Karena kamu mengetahui pelarian air, kamu secara alami akan menggunakan kekuatan air untuk menyerang, dan naga air yang jatuh dari langit secara alami adalah kamu. Pendeta Tao King Song menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Aku hanya perlu meraih bagian tengah naga air, dan itu kamu. Guru Tao King Song merasa seolah-olah hatinya telah tenggelam ke dasar. Menatap Jifei, dia tidak dapat membayangkan bahwa dia telah menjadi terkenal di kerajaan naga 30 tahun yang lalu, dan setelah berlatih selama 30 tahun berikutnya, dia gagal lebih parah lagi. Tapi ini fakta, fakta yang tidak bisa diubah. Kamu sangat licik. King Song, menurutku kamu dianggap sebagai penguasa generasi ini. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Jika kamu memberitahuku cara menghilangkan racun dingin, aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Guru Tao King Song masih ingin berbicara, tetapi melihat tekad di mata Jifei, dia tahu bahwa jika dia terus berbicara, itu akan sia-sia dan mempermalukan dirinya sendiri. Akhirnya, penawarnya bisa ditemukan di sana. Tempat tertentu, Susian, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Begitu Jifei selesai berbicara, punggung pendeta Tao King Song sepertinya dihancurkan oleh mesin yang berat, semuanya hancur berkeping-keping, dan kemudian berubah menjadi tumpukan lumpur dan tumpukan sampah. Orang-orang mati karena kelelahan. Jifei melemparkan Tao King Song ke laut, lalu berjalan ke Li Ruoxi. Dengan kekuatan tiba-tiba di tangannya, tali yang mengikat Li Ruoxi putus dengan keras. Li Ruoxi terbangun ketika dia mendengar suara itu dan melihat bahwa itu adalah Jifei, mengira dia salah melihatnya. Dia segera menggoyangkan tangannya untuk melepaskan talinya. Tangannya bebas, dan dia mengeluarkan barang-barang yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Sayang, apakah kita sudah mati? Ketika Li Ruoxi memikirkan pemandangan yang baru saja dia lihat, dia pasti sudah mati. Namun, dia tidak sedih. Sebaliknya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Jifei. Suamiku, aku rela mati bersamamu. Jika kamu membawaku bersamamu, aku. Wuhou, mulut Li Ruoxi telah ditutup oleh Jifei. Setelah beberapa saat kosong, otak Li Ruoxi tiba-tiba terbangun. Dia tahu bahwa dia belum mati, begitu pula Jifei. Tapi dia masih tidak percaya dan tiba-tiba menggigit lidah Jifei. Ah! Jifei berteriak kesakitan. Dan Li Ruoxi mendorong Jifei menjauh. Suamiku, di mana orang tua itu? Li Ruoxi masih gugup dan jelas masih ketakutan. Jifei menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, beri makan ikannya. Ah, Li Ruoxi berseru, dan kemudian matanya dipenuhi dengan ekstasi, bagus sekali. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Jifei lagi, benar-benar rileks, dan kemudian dia koma. Tekanan berat selama 3 hari ini telah menyebabkan dia menahan terlalu banyak rasa sakit, dan dia berjuang untuk bertahan. Saat ini, rileks dan tidak tahan lagi, Jifei menggendong Li Ruoxi, lalu berbalik dan berjalan menuju pantai melewati air. Sekarang di pantai, Wu Zilong memandang An Qier, Seng Lingyun dan wanita lainnya. Hah, apakah kamu tidak ingin mati bersama Jifei? Kamu harus pergi sekarang. Wajah Cao Dezang menunjukkan sarkasme yang dalam.
Sekarang Li Ruoxi mungkin telah menjadi mainan anakku. Haha, menurutku ini ide yang bagus. Wanita-wanita ini sangat cantik. Mereka seharusnya menjadi mainan yang bagus. Setelah Wu Zilong selesai berbicara, dia berjalan menuju ketiga wanita itu dengan senyum cabul dan cabul di wajahnya. Wu Zilong, jika kamu berani menyentuhku, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu, kata Angel lantang. Aku menidurkanmu dan membuatmu hamil anak keluarga Wu kami. Apa yang bisa ayahmu lakukan? Wu Zilong tertawa lebih keras. Menurutku kamu harus memikirkan apa yang harus kamu lakukan. Bersambung.